Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Eh, Hari ini kita akan bicara tentang topik ke-9 di mata kuliah Operations Management, yaitu location strategy. Ya, jadi location ini akan diikuti nanti dengan layout strategy. Ya, saya ingin tekankan bahwa location ini in a bigger context dibandingkan dengan layout strategy. Bayangkan kalau supaya memudahkan, kalau location itu kita bicara di mana gudang yang paling tepat dibangun. Kalau layout strategi itu adalah di dalam gudangnya itu bagaimana cara mendesainnya. Ya, jadi itu perbedaan antara location and layout. Nah, kita mulai dengan bicara tentang location dulu sebagai pengantar. Mengapa location begitu penting? Gitu ya. Mengapa location begitu penting? Karena location itu sangat terkait dengan cost. Sangat terkait. Kenapa terkait dengan cost? Ya, karena cost yang untuk beberapa produk, cost transportasi itu sangat sangat mahal, ya, sangat tinggi. Bukan cuma cost transportasi untuk mendeliver produk yang jadi, tetapi cost yang misalnya cost yang harus ditanggung oleh karyawan, ya. Jadi misalnya apakah kalau kita membuat kantor di tengah kota Jakarta yang mahal, karyawannya happy atau enggak gitu. Kenapa? Karena karyawannya harus sewa rumah di tengah kota Jakarta yang mana per bulannya sangat mahal. Apakah lebih baik kita membuat kantor agak sedikit ke pinggir tetapi karyawannya happy? Ya, jadi contoh-contoh tersebut mengatakan bahwa lokasi itu berdampak kepada banyak hal. Jadi ya cost transportasi bahkan kepada kesenangan karyawan, happiness-nya karyawan, kemudian misalnya juga kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan supply yang pada ujung-ujungnya itu eh, di dihitung berdasarkan cost, ya. Nah, oke, ini learning objektif kita. Ketika kamu sudah menyelesaikan chapter ini atau topik ini, yang seharusnya kamu akan able untuk satu, identify and explain 7 major factors. Apa sih 7 faktor utama yang that affect location decision, yang mempengaruhi eh, keputusan lokasi, that affect location decision, ya, oke. Kemudian apply the factor rating method, mengaplikasikan factor rating, metode faktor rating, ya. Jadi merating faktor mana yang paling cocok atau faktor mana yang paling bobotnya paling besar, mana yang paling kecil gitu. Kemudian nanti dihitung. Ini sebenarnya factor rating ini basisnya adalah pembobotan biasa. Kemudian yang ketiga, complete a location break-even analysis graphically and mathematically. BEP, analisis BEP-nya di mana? Secara grafis dan secara matematis, ya. Kemudian use the center of gravity method, menggunakan center of gravity method. Center of gravity ini sangat cocok untuk menentukan lokasi tertentu, bisa lokasi kantor, lokasi gudang, lokasi produksi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, center of gravity bahasa Indonesianya itu pusat gravitasi. Kenapa dikatakan pusat gravitasi? Karena yang diperhitungkan adalah tarik-menarik antara faktor-faktor yang terlibat gitu ya, misalnya konsumen, supplier dan sebagainya. Oke, location strategy. The objective of location strategy is to maximize the benefit of location to the firm. Jadi goalnya apa sih? Memaksimalkan manfaat dari lokasi kepada firm, pada perusahaan. Bagaimana cara manfaatnya? Benefit ya, bukan cuma revenue ya. Benefit itu banyak hal. Ada social benefit bahkan. Misalnya social benefit apa? Oh, secara lingkungan ini mendukung, gitu ya. Ada misalnya cost. Jadi nanti dipertimbangkan juga dengan biaya transportasi dan sebagainya. Intinya strategi ini digunakan untuk mana nih
yang paling maksimal. Ya, lokasi mana yang paling maksimal benefitnya untuk perusahaan. Factors that affect location decision. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Pertama, labor productivity. Ya, produktivitas labor. Labor productivity ini sangat relevan untuk industri-industri yang labor intensif, yang banyak tenaga kerjanya. Jadi mana yang produktivitasnya paling tinggi? Kita beberapa minggu lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang productivity. Productivity is about output per input. Ya. Nah, kita akan bicara labor cost per day dibagi productivity atau unit per day atau berapa yang diproduksi. Jadi nanti kita bisa ketahuan cost per unitnya berapa. Ya. Ini ya. Jadi labor cost. Cost ini kan ini input ya. Ini productivity-nya output. Jadi ketahuan cost per unitnya berapa. Kenapa lokasi sangat terkait dengan cost per day? Oh, karena cost itu misalnya mempengaruhi UMR. Lokasi itu mempengaruhi UMR. Ya. Kemudian mempengaruhi yang lain-lain, biaya hidup, gitu ya. Biaya hidup. Nah, jadi sangat terpengaruh. Jadi kalau kita bicara tentang labor, kita harus bicara tentang UMR. Misalnya UMR Jawa Tengah itu masih sangat kecil dibandingkan dengan UMR Jakarta, UMR Cikarang itu sangat besar. Jadi kalau kita, tapi nanti kita perhatikan, kita pilih Jawa Tengah atau Jakarta ya, diperhatikan lagi produktivitinya mana yang lebih baik hingga kita tahu cost per unitnya berapa, biaya per unit barang yang output kita itu berapa. Misalnya ini karena saya ambil dari Pearson ya tadi ya, materinya ini banyak pakai contoh-contoh dari Amerika. Misalnya di Connecticut itu $70 harga labor per day. $70 itu equal to hampir-hampir $10 ya per jam. Di Juarez itu dugaan saya kalau dari namanya ini mendekati Meksiko atau mungkin di Meksiko atau mungkin di Amerika Latin. Di Connecticut itu dia biayanya $70 per hari labornya atau tenaga kerjanya. Tetapi karena dia merupakan misalnya sudah lokasi yang educated dan sebagainya di Amerika, produktivitinya sangat tinggi per unitnya atau per labornya dia bisa produksi 60 unit hingga biaya per unit itu $1,17. Sedangkan di Juarez itu walaupun labor cost-nya itu $25, tetapi dia hanya bisa memproduksi 20 unit hingga biaya per unitnya semakin kecil, semakin besar, 1,25. Jadi kalau secara gamblang begitu saja ya, apa yang terlihat kita menentukan, tentu kita akan dengan segera udah pindahin ke Juarez gitu ya. Juarez mungkin ini spellingnya. Pindahin ke Juarez. Faktanya, memindahkan misalnya tempat produksi ke Juarez itu justru membuat kita rugi. Karena apa? Karena biayanya semakin mahal, walaupun biaya tenaga kerjanya lebih murah. Oleh karenanya, dalam konteks Indonesia, kita perlu bukan cuma bersaing di menurunkan biaya tenaga kerja, jangan cuma bersaing di UMR, tetapi kita juga harus bersaing meningkatkan productivity. Ya, saya pernah ngobrol dengan salah satu aktivis buruh. Saya bilang ke beliau, saya bilang, oh buruh ini kok biasanya hanya minta UMR-nya naik saja, tidak pernah memikirkan bagaimana supaya produktivitinya naik. Karena sebenarnya kalau produktivitinya naik, UMR naik pun nggak masalah pengusaha. Kenapa? Karena cost per unitnya menjadi murah. Gitu ya. Jadi pengusaha itu mencari lokasi-lokasi yang cost per unitnya murah atau dengan kata lain yang produktivitasnya itu baik. Yang kedua, exchange rates and currency risks. Jadi perubahan perubahan currency
rate misalnya kalau dia di Indonesia dia harus menghadapi resiko nilai tukar antara rupiah dan dolar. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Jangan sampai produksinya misalnya di Indonesia currency antara rupiah dan dolar itu tidak stabil. Oleh karenanya kalau kita lihat keadaan sekarang misalnya Rusia dan Ukraina berperang, dua-duanya secara ekonomi dirugikan. Salah satunya adalah currency-nya nggak stabil. Kalau currency-nya nggak stabil, ini tidak menjadi favorable country untuk diinvest gitu. Jadi investor menghindari negara-negara yang tidak stabil. Oke. Nah, berikutnya cost. Ada cost itu bukan hanya dianggap biaya rupiah ya. Cost itu adalah pengorbanan atau sesuatu yang dikorbankan. Ada tangible, ada intangible. Kalau tangible itu easily measured, gampang kita hitungnya. Misalnya cost tenaga kerja, material, pajak dan sebagainya, utilities, bayar listrik dan sebagainya. Tapi ada intangible cost. Nah, ini yang agak tidak semudah itu dikuantifikasi, tidak bisa semudah itu dihitung. Misalnya yang tadi saya katakan, kalau saya pindah ke lokasi A memang murah listriknya, tetapi karyawan saya yang ada misalnya 10.000 orang pindah semua ke sana pasti nggak happy deh. Kenapa? Karena di situ biaya kos-kosan mahal, kemudian biaya makan mahal, kemudian lokasinya panas, lokasinya semrawut. Nah, itu intangible cost yang harus ditanggung. Jadi harus dipikirkan juga, ya. Jadi ketika kita bilang apa yang mempengaruhi cost, jangan cuma berpikir biaya, tetapi juga berpikir benefit yang berkurang apa atau benefit yang harus dikorbankan apa. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh corporate tax rates around the world. Ya, ini tabelnya menunjukkan tahun 2021. Ya, kalau dia warnanya biru, dia below di average. Average-nya itu ada di 23. Ya, average-nya itu ada di 23 nih. Average dunia. Jadi biaya pajak badan itu ada di 23% rata-rata. Nah, semakin dia ke sana, semakin gelap warnanya, warna birunya, dia semakin rendah tax-nya. Jadi ada ini, misalnya negara apa ini? Chile ya. Negara Chile itu terendah sekali ternyata tax-nya. Di sini nggak kelihatan. Singapura itu seharusnya rendah juga. Indonesia itu termasuk favorable. Ya, Indonesia itu kira-kira di sini. Saya nggak tahu apakah Indonesia ini sudah di yang data terbaru belum. Seingat saya pajak badan Indonesia itu antara 20 sampai 25%. Ya, tapi rata-rata dunia ada di 23%. Nah, biasanya negara-negara maju itu bisa jadi pajak badannya nggak rendah. Kenapa? Walaupun dia negara maju. Kenapa nggak rendah? Karena dia menyediakan sesuatu yang lain. Jadi si company itu bisa jadi tetap happy walaupun pajaknya tinggi karena dia dapat facility yang lain. Misalnya jalannya bagus, perizinannya mudah, semuanya online, nggak ada suap menyuap dan sebagainya. Oke, tapi in general lower tax itu lebih favorable, lebih diminati oleh si pengusaha. Jadi negara-negara dengan pajak rendah itu biasanya pengusaha happy. Ada factor that affect location itu political risk, values and culture. Political risk itu misalnya apa? Misalnya Rusia dan Ukraina, itu political risk-nya sekarang sangat tinggi. Ya, jadi political risk-nya sangat tinggi hingga banyak yang menghindari. Kenapa? Karena terlalu beresiko. Ada national, state, local government attitude. Attitude itu including misalnya, oh di negara A itu suap menyuap biasa, di negara A itu ada misalnya biaya siluman dan sebagainya. Itu nggak suka, company itu nggak suka. Investor asing itu nggak suka dengan suap menyuap. Oleh karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk menurunkan indeks korupsinya. Ada worker attitude toward turnover, union and absenteeism. Ada turnover itu yang pindah-pindah kerja,
Ada union itu misalnya serikat pekerja demo terus nggak nih gitu ya. Kemudian serikat pekerjanya akan cawe-cawe nggak, akan campuri nggak. Lalu suka absen apa enggak. Berikutnya mungkin punctuality. Punctuality itu misalnya on time atau enggak dan sebagainya. Yang ketiga, global culture have different attitude toward punctuality nih ya. Tadi saya sebutkan punctuality, legal and ethical issue. Nah, ini memang menjadi banyak isu oleh karena untuk negara-negara yang masih belum jelas aspek legalnya, ini menjadi tantangan tersendiri. Investor jadi ragu-ragu karena resikonya menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, ini salah satu isu nih, corruption index ya. Jadi ini contoh negara-negara Indonesia nggak termasuk di peta ini. Corruption index di 2021, datanya Transparency International. Jadi Transparency International ini memang sering mengindeks negara-negara mana yang paling korup, mana yang less korup, mana yang tidak korup gitu ya. Nah, semakin warnanya merah, korupsinya makin gila gitu ya, makin tinggi korupsinya. Hingga ini kalau kita lihat ini negara-negara Afrika ya, negara Afrika, ini Amerika Latin itu masih tinggi, ini Meksiko. Kemudian negara-negara Eropa ya, Eropa itu relatif aman. Ini Kanada bahkan lebih bersih dari Amerika, kalau Kanada dan Amerika ini Alaska. Ya, jadi negara-negara ini apa nih? Ini Yemen ya atau Oman gitu, saya lupa. Ini negara ini gelap sekali. Merah tua, berarti dia korup menurut Transparency International. Ini negara, ini Mesir, ini mungkin Libya ya. Libya kan sekarang negara-negara fail gitu ya. Negara yang kacau gitu. Biasanya negara-negara kacau corruption index-nya sangat tinggi, korupsinya sangat tinggi. Nah, ini kalau negara semakin korup suatu negara, walaupun banyak yang bilang oh pengusaha jadi mudah nyuap, tapi pada dasarnya pengusaha itu nggak suka menyuap. Kenapa? Kalau bisa nggak menyuap, dia mendapatkan haknya, berarti mereka untung dong, nggak ngeluarin ekstra cost dong gitu. Nah, jadi semakin negara itu korup, semakin tidak mau pengusaha bergabung atau berinvestasi di negara tersebut. Ada proximity to the market, kedekatan dengan pasar. Ya, jadi menentukan lokasi itu kedekatan dengan pasar, terutama untuk produk-produk yang fragile. Ya, dia harus dekat dengan pasar. Kenapa? Supaya mudah dikirim, kemudian yang orientasinya kemarin kita bicara tentang strategi, ada strategi yang adaptif ya. Berarti dia harus dekat dengan pasar, orientasinya market, orientasinya customer. Ada proximity to the suppliers. Jadi kedekatan dengan supplier, kedekatan dengan bahan baku. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya mau membuat perusahaan tenaga listrik, saya harus mendekatkan diri ke supplier, ke batu bara misalnya. Kenapa? Karena market saya akan saya akses melalui jaringan kabel, dan itu tidak menuntut si pabriknya mendekati customer. Kenapa begitu? Bayangkan kalau pabriknya dibangun di tengah kota, kemudian dia harus mendatangkan batu bara, kemudian diangkut lagi, berapa kosnya? Jadi lebih baik batu baranya itu ditransfer secara murah karena lokasi pabriknya ada di dekat batu bara, lalu produknya yaitu listrik ditransfer melalui kabel, jaringan kabel. Makanya kalau kalian lihat di pelabuhan itu banyak sekali industri. Kalau di Cilegon itu industri semua. Kenapa dia ada di situ? Kenapa dia mengklaster di situ? Karena dia proximity to the supplier. Karena proximity to to access to customer dan to supplier. Jadi dia mendekatkan diri itu ada goalnya. Memilih lokasi itu ada goalnya. Oh, ini saya dekat laut. Oh, ini dekat yang lain. Ya.
Ada suatu perusahaan yang dia menghindari akses jalan. Kok bisa, Pak? Iya, menghindari akses jalan. Ini fact ini ya. Saya tanya ke ownernya, ini super big. Saya tanya, apa, Pak, kenapa nggak cari lokasi yang bisa diakses jalan? Terus dia bilang begini, oh semakin dekat dengan jalan, semakin dekat dengan perkampungan, kami semakin takut. Kenapa begitu? Karena musuh utama kami adalah konversi lahan. Dia adalah perusahaan perkebunan. Karena dia bekerja sama dengan rakyat pemilik komoditi tertentu, dia berharap rakyat itu memelihara perkebunannya hingga dia tetap bisa beli. Nah, kalau dia rakyat itu kebunnya dekat jalan, seringkali rakyat yang menjadi mitranya itu terpancing untuk menjual kebunnya. Jadi kebunnya dijadikan perumahan karena dekat jalan. Jadi dia mencari lokasi yang terpencil-terpencil. Tapi biasanya dekat laut. Supaya apa? Supaya bisa diakses oleh kapalnya. Jadi dia bangun pelabuhan. Gitu ya. Ada proximity to the competitors called clustering. Jadi cluster ya. Mengelompok. Kok mendekati kompetitor? Kenapa ya? Bisa kamu bayangkan begini. Kalian bingung mau makan kemana ya? Lalu ada salah satu opsinya makan ke food court aja. Kenapa food court? Karena pilihannya lebih banyak. Jadi dengan mengklaster, dengan bergabung itu banyak restoran-restoran, banyak makanan-makanan, banyak UMKM yang saling mendekatkan diri, orang jadi lokasinya itu menjadi daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena opsinya banyak. Jadi ini banyak sekali yang menggunakan strategi ini ya. Jadi clustering, mengcluster. Jadi nggak apa-apa kita mendekati kompetitor. Karena kalau kita mendekati kompetitor, klasternya itu terbentuk dan jangkauan layanannya menjadi sangat luas dan lebih atraktif karena pilihannya banyak bagi customer. Ya, often driven by resources such as natural. Ada juga yang dia mengcluster, kompetitornya ada di situ, semua ada di situ. Kenapa? Karena sumbernya semuanya dari situ. Misalnya Jati yang terkenal dari Jepara. Kenapa ke situ orang? Karena sumbernya siapa? Sumber tenaga kerjanya ada di situ. Jadi dia mengklaster ke Jepara semua. Nah, karena udah mengklaster bisa sekalian didirikan sentra-sentra gitu ya, sentra Jati. Kenapa? Karena ada banyak di situ. Itu yang disebut proximity to the competitors. Jadi secara alamiah pelaku-pelakunya saling mendekatkan diri. Kemudian found in both manufacturing and services. Dia manufacturing dan service juga dua-duanya menggunakan strategi ini untuk lokasi. Ya. Nah, ada factor rating method. Ketika kita mau menentukan, kita harus rating dong. Ya. Rating itu sederhananya pembobotan sederhana. Sama seperti kalian menghitung IPK. Oh, IPK mata kuliah Pancasila SKS-nya 2. SKS itu artinya bobotnya 2. Nah, ini juga begitu. Ya, kita mencari bobot. Apa saja faktor-faktornya? Oh, faktor nanti kita lihat ya. Nah, misalnya faktor labor itu bobotnya ini weight-nya 25%. People to car rasio orang ke mobil 0,05%, 0,05 atau 5%. Income per kapita 10%, tax structure 39%, education and health 21%. Ini bobot. Totalnya 100%. Nah, itu yang disebut weight atau bobot. Kita balik ke sini. 6 step in the method. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama, develop a list of relevant factor. Kalau kamu mau menentukan list relevant factornya, apa saja ya faktor-faktornya? Saya mau membuat pabrik baju. Apa saja faktornya? Oh, pertama tenaga kerjanya ada nggak ya di sekitar situ? Kemudian saya harus buang limbah, ada nggak ya pengolahan limbah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu faktor-faktor. Kita list semua.
Kemudian dibobotkan semua, mana yang paling berpengaruh. Semakin tinggi pengaruhnya, semakin besar bobotnya. Kemudian develop a scale for each factor. Berapa nih? Baru kita nilai. Di lokasi A, apakah tenaga kerjanya oke-oke apa enggak? Kalau oke, kita kasih nilai tinggi. Score each location for each factor. Jadi setiap lokasi, setiap faktor itu dinilai. Multiply score by width dikali bobot, skornya kali bobot, baru nanti recommend the location with the highest point score. Nanti ditotalin semua, yang mana yang paling tinggi itulah menjadi lokasi yang dipilih. Nih, seperti tadi ya. Labor availability. Weight-nya 25%. Weight itu bobot dia. Jadi cara membacanya gini. Labor availability and attitude atau produktivitasnya tenaga kerja itu berperan 25% dalam keputusan. Rasio antara jumlah orang dan jumlah mobil itu berperan 5%. Income per kapita itu berperan 10%. Pajak berperan 39%, edukasi berperan 2,1%. Nah, setelah itu misalnya ini French. Saya buka lokasi di French atau Denmark ya. French. Oh, kalau untuk masalah labor atau tenaga kerja availability-nya, ketersediaannya dan attitude-nya, French itu nilainya 70. Lebih tinggi dari Denmark. Denmark 60. Kenapa? French itu tepat waktu, attitude-nya oke, dan sebagainya 70. Denmark cuma 60 nilainya, 1-100. People to car ratio. Oh, Jerman lebih kecil daripada Denmark. Terus, income per kapita, French lebih tinggi daripada Denmark. Tax, kalau dia nilai 75, berarti French lebih rendah daripada Denmark. Education, Denmark lebih baik daripada French. Nah, lalu apa yang dilakukan? Kita mencari angka ini nih untuk tiap-tiap faktor. 0,25 atau ini dikali 70. Ya. Ini French. Oke. 0,5 kali 50 ini nih. Ini dikali 0,5 kali 50. Sekian. Ini kali juga 0,1 kali 85 sekian dapat nilai 70,4. Ya, 70,4 untuk French. Jadi French ini 70,4. Sekarang kita lihat Denmark. Denmark 25 kali 60. Nih. Oh, 15. Kemudian 0,05 dikali 60. 3. 0,1 dikali 80, 8. 0,39 dikali 70, 27,3. 0,21 kali 70, 14,7. Total 68,0. Kalau sudah kita lihat, French lebih tinggi nilainya dibandingkan Denmark. Ya, jadi French itu lebih dipilih oleh investor. Kenapa? Karena key success factor-nya French itu sebenarnya mendukung. Gitu ya. Selanjutnya ada locational break-even. Itu analisisnya sederhananya kita mengkalkulasi biaya untuk tiap lokasi. Misalnya city-nya Akron. Saya mau bangun pabrik di kota Akron atau Bowling Green atau Chicago ya. Oh, kalau di Akron saya perlu fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap. Biaya yang biasanya berapapun outputnya dia harus mengeluarkan biaya itu. Misalnya beli mesin dan sebagainya. Oh, di Akron fixed cost-nya sekian. Variable cost itu adalah variabel biaya yang biaya yang meningkat seiring dengan penambahan output atau produksi yang lebih banyak, biayanya lebih banyak. Biaya variabel tuh kalau sepatu biaya variabelnya ya kulit, ya lem gitu ya. Biaya fixed cost-nya adalah mesin sepatu, kemudian biaya fixed cost yang lain misalnya komputer dan sebagainya. Nah, selling price-nya 120, volume produksi itu 2000. Baru kita lihat. Fixed cost-nya di Akron 30.000, variable cost-nya $75, total cost-nya 180. Di Bowling Green begitu semua. 60, 45, 150.000. Ini di Chicago 110.000, 25, kemudian 160.000. Nah, total cost-nya berapa? Baru kita hitung total cost ini semua.
Total cost itu rumusnya, kalau kalian kan tentu sudah belajar microeconomics ya. Kalau nggak salah topiknya adalah cost production ya. Teorinya adalah production cost gitu ya. Atau saya lupa, di microeconomics itu ada. Jadi total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali volume Q. Ya. Nah, volumenya kita sudah tahu ini 2000 semua. Variable cost-nya tinggal dimasukin. Kalau kita mau cari akron, total cost-nya berarti fixed cost-nya 30.000 masuk sini, 30.000 ditambah variable cost-nya berapa? 75 tambah 75 dikali 2000. Oke, variable cost dikali volume sama dengan 30.000 kali berapa? 30.000 ditambah 75, 150.000. Jadi kira-kira 180.000. Oh ya, benar. Ini ya, jadi ini. Begitu juga dengan Bowling Green, begitu juga dengan Chicago. Nah, kalau kita gambar secara grafis, ini juga ada di microeconomics, production theory. Kalau ini kita bicara kurvanya. Kalau akron itu kurvanya begini, yang warna hijau. Dia curam. Artinya tapi dia fixed cost-nya di sini. Fixed cost itu perpotongan antara fixed cost itu kan kalau volumenya 0 dia sudah tetap keluarin biaya tersebut. Nah, fixed cost-nya ada 30. Kalau di Bowling Green itu ada 60, fixed cost-nya Chicago itu tadi ada 110. Nah, sedangkan kurvanya begini. Kalau akron itu kurvanya terjal. Kalau Bowling di tengah. Chicago dia lebih datar. Nah, pertanyaannya kita pilih yang mana ya? Kalau berdasar menggunakan locational break-even analysis, kita akan pilih begini. Kalau kita memproduksi nggak sampai 1000 unit, kita lihat grafiknya. Lebih menguntungkan, karena dia lebih bawah, akron lebih menguntungkan. Kalau kita, kenapa sampainya di 1000? Kenapa sampainya 1000? Karena di 1000 ini perpotongan antara garisnya Bowling Green dan akron. Nah, kalau kita mau produksi 1000 sampai 2500, cocoknya ada di sini. Kita menggunakan nomor yang biru, gitu ya, karena lebih murah, karena dia di bawah. Yang biru itu apa? Yang biru itu Bowling Green. Tapi kalau kita mau produksi banyak, kita gunakan lokasinya Chicago, gitu, karena dia paling kecil, ya, cost-nya. Tapi kalau 2500 ke atas. Clear ya, saya harap ini clear. Nah, next-nya, center of gravity. Center of gravity itu adalah pusat gravitasi, pusat massa. Titik pusat. Ya, titik pusat setelah mempertimbangkan tarik-menarik atau gravitasi dari faktor-faktor. Ya, find location of distribution center that minimize distribution cost. Misalnya, menentukan lokasi untuk distribution center. Distribution center itu begini. Indomaret itu punya toko puluhan ribu, tapi dia punya distribution center. Jadi dia barang-barang tuh di drop dulu ke distribution center, dari distribution center baru nanti dipecah lagi ke misalnya ke toko-toko. Nggak mungkin dari pabrik langsung ke toko itu nanti justru cost-nya sangat tinggi. Ya, jadi pertanyaannya kan di mana ya distribution center yang paling tepat? Tentu kita harus mempertimbangkan. Kalau misalnya kita punya sederhana gini, kita punya 10 toko Jakarta Utara, 1 toko Jakarta Selatan, tentu distribution center-nya harus mendekat ke Jakarta Utara gitu. Kenapa? Karena saya punya 10 toko di sana. Gitu ya. Nah, consideration-nya apa aja? Location of market, volume of goods shipped to the market, shipping cost dan sebagainya. Nah, center of gravity ini ada caranya.
kita menentukan semuanya dalam posisi Cartesius X dan Y. Gitu ya, supaya kita menentukan tengahnya di mana gitu, X dan Y. Jadi kalau bayangin kamu di matematika itu kalau menghadapi vektor itu ada yang ditarik ke kanan, diproyeksikan ke kanan, diproyeksikan ke bawah, ada ke atas, kiri gitu ya. Seperti itulah center of gravity. Jadi lokasi-lokasi itu dilihat dari sumbu X dan Y. Diproyeksikan dari sumbu X dan Y. Misalnya ini Jakarta. Ya, harus dilihat misalnya sumbu X dan Y. Oh, misalnya kita titik tolaknya di sini. Atau di sini deh. Sumbu X-nya mana untuk misalnya ini bandara dan Tangsel, Tangerang gitu ya. Sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya kalau ini titik 00, 0, sumbu X-nya berarti X, Y. 0 ini dalam kurung ya. 0, kalau ini titik 0, 1, 2, 3. 0,3. Inilah Tangerang. Kalau North Jakarta, katakanlah fluid. Berapa dia nilainya? X, Y. 1, 2. X-nya 2, Y-nya berapa? 1, 2, 3. 2,3. Depok berapa? Dan Depok 1, 2, ya berarti Y-nya X-nya 2, Y-nya berapa? 1. 1. Gitu ya. Jadi nanti, oh ini -1. Nanti kelihatan di mana titiknya setelah kita hitung. Titik paling tepat. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita tentukan dulu koordinat X dan Y. Ya, jumlah koordinat X-nya berapa? Delta atau jumlah seluruh dx itu koordinat X of location I kali Q. Ya, Q itu quantity of good. Sederhananya begini, nanti kalau grafiknya ini misalnya lokasinya si A, itu misalnya begini. Ini 1, 2. X-nya apa? Deltanya apa? Delta X, delta I kali X. I-nya apa tadi? D. X, sorry. Delta D kali Q. Ya. D-nya mana? 1, 2. Q-nya mana? Kita lihat. Q ini quantity of goods move to the location. Jadi yang harus dipindahin ke lokasi A itu berapa? Misalnya 1000 truk gitu. Berarti delta D-nya berapa tadi? 1, 2, 2 kali 1000 dibagi delta Q. Nanti ditambahin semua ya, dibagi 1000. Gitu. Nah, supaya lebih jelas ini ada contohnya. Misalnya sumbernya, misalnya ini ada mau membuat gudang antara Chicago, Pittsburgh, Atlanta, New York gitu ya. Sumbernya mana di sini? Oh, Atlanta itu kita buat Cartesiusnya. Atlanta itu X, Y di sini 60,40. Ya, dia ada di sini. 60,40. Chicago berapa? 30. Ini 30,120. Ya, ini Chicago. Pittsburgh berapa? 90,110. New York 130,130. Pertanyaannya kan di mana nih? Ini kan ada 4 titik. 4 titik ini adalah tempat kita katakanlah misalnya mensuplai toko. Kita punya 4 toko nih. Lalu pertanyaannya di mana inventory yang paling cocok? Apakah di inventory-nya ada di sini di A atau di B atau di C atau di D misalnya? Tentu yang mendekati dengan antara market atau supplier. Jadi secara intuitif kita bisa bilang ini kayaknya cocoknya di D. Nah, bagaimana mencari D-nya? Itu menggunakan center of gravity. Nah, sekarang kita hitung. Kan kita mau mencari D-nya di mana? D-nya itu kan misalnya di D. Koordinatnya apa? X, Y. Kita mau hitung X-nya berapa, Y-nya berapa.
ya. Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang kita hitung dulu X. X itu adalah, tadi ingat, nih, ya, delta dari DIX kali QI. Nah, sekarang kita cari koordinat X. Delta itu artinya semua dijumlahin. 30 kali 2000. Q-nya kan 2000 tadi ya. Mau memproduksi, oh ini nih, 2000. Kemudian karena delta ini harus jumlahin semua. Kemudian Pittsburgh itu 90 kali 1000. New York 130 kali 1000. Atlanta 60 kali 2000. Dibagi delta Q 2000 ditambah 1000 tambah 1000 tambah 2000 sama dengan ini 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000 sama dengan berapa nih 26 bagi 6000. Total semua hasilnya segini segini 66,7. Ini berarti X sama dengan 66,7. Begitu juga dengan Y. Y tinggal cari sumbunya. Kan tadi si Kego itu 30, X-nya 30, Y-nya 120. Nah, sekarang yang dikalikan dengan unitnya adalah yang Y. 120 kali 2000 ditambah karena delta 110 kali 1000 ditambah 130 kali 1000 ditambah 60 kali 2000. Sorry. 40 kali 2000. Ini kalau yang ini berarti 110 kali 1000, yang ini 130 kali 1000. Total hasilnya 93,6. Nah, ini yang pembaginya adalah delta Q ya. Berarti 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000 sama dengan 6000. Nih. 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000. Nah, kalau dari sini berarti ketahuan. Berarti lokasi yang paling tepat itu adalah di X 66,7 dan Y-nya 93,3. Disitulah lokasinya. Nah, di manakah dia? 66,7, 93,3, ternyata dia di sini. Persis dugaan kita. Ya, jadi ini adalah menentukan di mana titiknya supaya jangkauannya paling efektif dan efisien ke masing-masing jalur distribusinya. Clear ya? Ada transportation model. Find amount the ship from several points to supply to several points of demand. Solution will minimize to total production and shipping cost. A special class of linear programming problems. Nah, jadi ini model transportasi, dia goalnya adalah minimize total product and shipping cost. Ini contoh Volkswagen. Dia membuat lokasi tetap di Jerman. Kenapa? Karena dia marketnya kemana-mana, di Kanada, di Meksiko, di Argentina, di South Africa, di Nigeria, dan seterusnya. Jadi ternyata lokasi Jerman masih paling tepat gitu. Kenapa? Karena setelah dihitung distribusinya itu kemana-mana. Jadi dia di tengah si Jerman ini. Nah, ini contoh exercise silahkan kamu kerjakan, nanti dikumpulkan di satu lembar saja, besok saya buatkan portalnya. Oke, I think that's all for today. Terima kasih. Silahkan kamu tonton videonya, kamu pelajari lagi, dan kerjakan exercise. Terima kasih. Saya end meeting, dan ini akan saya upload di channel YouTube yang biasa.